Gue tidur di mana, Gon? Itu katanya di gudang. Saya tanpa sengaja tangan kiri saya nih nyentuh nih. Kok ini rambut kok keras amat ini, saya bilang gitu. Si Asep kan rambutnya keriting, kenapa ini rambutnya lurus kayak injuk. Terus saya raba, loh kok saya bilang ini ada tetenya ini, saya bilang nih. Pencinta misteri di Miji Diary episode malam kali ini sudah kedatangan satu orang narasumber. Dia mempunyai kisah yang sangat mengerikan tentang sesosok makhluk halus yang pernah disentuh olehnya. Langsung saja, ini dia, Bang Arul. Kamu pikir kamu sendirian? Awal cerita saya diundang nih sama temen nih ceritanya. Sekian lama gitu, jadi ya mungkin dia kangen lah sama saya gitu istilahnya. Dengan sosok saya lah dulu yang sering berkelakar gitu. Nah, cerita saya diawali pada tahun 1990. Kebenaran waktu itu malam Jumat Kliwon. Nah, malam Jumat Kliwon katanya sih dia mau ngundang makan dan ngobrol-ngobrol gitulah, biasalah ngobrol-ngobrol ngalor ngidul gitu. Di perjalanan saya istilahnya ke teman-teman saya tuh ada si Dedi. Det, lu mau ikut gak Det ke si Gono? Wah, gue lagi sibuk nih, ada kerjaan. Lu aja lah katanya sendiri. Kok lu nggak mau tumben? Iya, gue lagi banyak kerjaan. Dia bilang, oh ya udahlah, gue jalan sendiri aja lah. Kalau nggak mau, ya kalau memang ada lu kan jadi cerita bisa nambah lah istilahnya, nambah pengalaman, nambah istilahnya wawasan. Jadi istilahnya kita nggak terbata-bata, kita putus satu obrolan kan kamu bisa nyambung juga cerita yang lain-lain gitu. Tapi nggak apa-apa lah kalau kamu nggak mau ya udah saya berangkat sendiri aja. Nah pas gitu. Nah kebenaran waktu hari itu tuh hujan gitu, rintik-rintik. Jadi istilahnya ya karena udah dapat undangan gitu sama temen ya, saya datang karena memang istilahnya saya juga udah sekian lama nggak ketemu juga, kayak rasa rindu juga gitu sama temen-temen. Nah setibanya di rumah Mas Gono, saya disambut tuh sama temen-temen saya tuh. Ron, kirain lu nggak kesini. Ya kesinilah, masa nggak kesini? Lu kan udah ngebel berkali-kali, masa gua nggak datang? Kalau gua mah kan tau sendiri orangnya kan suceng. Kalau masalah janji kan sama temen ya pasti gue bilang datang ya datang, nggak mungkin nggak datang. Nah pas gitu kebenaran si Asep pun ada nih. Biasanya sih ada yang lain lagi tapi kita cuman bertiga. Nah nih dia ini berdua ini ketawa senyum senyum gitu. Saya nggak punya pikiran apa-apa kalau dia itu istilahnya senyum itu. Saya pikir mah ya karena bahagia seneng lah gitu kedatangan saya gitu. Ya. Akhirnya si Gono nawarin karena dia tuan rumah. Lu mau apa Run? Bir? Coca-Cola? Apa Manson? Lu kayak apa aja, udahlah seadanya aja, kopi lah saya bilang. Ya udahlah kita ngopi dulu lah katanya. Saya dibikin kopi tuh sama temen tuh, biasalah ngerokok bercanda gitu kesono sini. Cerita masalah pacar, cerita masalah tempo hari kita waktu mancing gitu istilahnya. Cerita kemana-mana.
sehingga sampai larut malam. Udah katanya lapar, makan dulu lah katanya. Ya udahlah Gon, makan Gon, gue juga lapar nih. Si Asep bilang ya udah, gue juga lapar nih, bikin nasi goreng lah. Ya udah bikin nasi goreng. Kita makan tuh bertiga tuh, makan bertiga. Masih kurang nggak, mau bikin mie lagi? Wah udahlah, cukup lah. Nah, ya udah ngobrol lama panjang lebar. Si Asep ini minta pulang dia. Ngapain Sep pulang? Gua udah datang ke sini kok lu pengen pulang. Gua nggak enak Rul di rumah Rul. Adik gua lagi sakit. Dia bilang gitu. Oh ya udahlah kalau begitu. Jadi gue ditinggalin nih sama si Asep sama si Gono berdua doang. Ya udahlah ngobrol aja. Biasa juga katanya, nggak ada gue juga kan, lu tetap aja ngobrol sama si Gono katanya. Ya udahlah, dia pamit tuh si Asep tuh. Udahlah ya, gue pulang lah. Takutnya ditungguin, barangkali mau disuruh beli obat, ya kan sama ibu katanya dia begitu. Ya udah nggak apa-apa lah, ya gue nauin lah. Nah pas begitu si Gono nggak lama dia juga mau pamit mau tidur karena waktu malam itu menunjukkan pukul jam 1 malam. Rul katanya gue besok mau ada acara nih. Acara kemana Gon? Mau ke ini katanya, mau bikin taman, dia bilang gitu. Dia kebenaran juga dia seniman juga gitu. Gue tinggal dulu ya, gue tidur ya. Ya kalau apa-apa bangunin gue aja kalau gue kesiangan. Ya udahlah. Gon, gue tidur di mana Gon? Itu katanya di gudang. Di gudang. Gue baru lihat itu gudang. Itu gudang katanya, sering gue tidurin juga katanya. Yang benar. Iya katanya, lampunya ada tuh. Itu kasur katanya ada, katanya kasur. Ya udahlah katanya. Kayaknya enak nih saya bilang gitu. Ya udahlah katanya, daripada balik lo jauh-jauh lagi katanya. Ya udahlah tidur sini aja lah kalau gitu gue. Nah, si singkat malam tuh. Nah saya tidur-tiduran gitu. Akhirnya saya udah sampai ketiduran gitu, tapi saya nggak tidur pules benar gitu. Pas saya mau lelap gitu, tapi saya tiba-tiba itu sekitar jam 1:30 saya mencium bau aroma wangi. Saya bilang ini aroma apa ini? Oh ini aroma melati. Saya bilang siapa ini yang malam-malam ini bau melati begini, bawa kembang melati? Apa orang ya? Saya bilang gitu, ini yang bawa melati malam-malam. Ngapain? Saya bilang bawa melati malam-malam. Apa ini minyak wangi nih? Nah pas gitu saya nggak tahu itu ya, saya nyium aja itu istilahnya wangi. Nah pas tiba-tiba saya tanpa sengaja tangan kiri saya nih nyentuh sesuatu gitu. Wah saya bilang ini siapa ini sebelah ini? Oh ini si Asep nih, saya pikir gitu. Tapi ngapain si Asep balik lagi? Tapi kan dia tadi bilangnya pulang. Oh mungkin dia balik lagi nih, dia pulang nih ngerjain saya nih, saya bilang gitu. Nah pas gitu, apa benar si Asep ya? Saya bilang gitu, coba diraba dulu. Saya raba dari rambutnya itu. Saya pegang rambut, kok ini rambut kok keras amat ini, saya bilang gitu. Si Asep kan rambutnya keriting, kenapa ini rambutnya lurus kayak injuk gitu. Saya pegang, mukanya dingin gitu ya, terus sampai ke hidung, ke mulut saya itu
mukanya kok, saya bilang si Asep kok dingin nih, saya bilang itu. Terus saya raba, loh kok, saya bilang ini ada tetenya ini, saya bilang nih. Saya berhenti tuh di tetenya itu, kok si Asep ada tetenya ini. Terus saya penasaran ke bawah, saya pegang lagi tuh. Saya pegang lagi sampai, mohon maaf nih, bukannya saya mau jorok ya. Saya pegang ke barang kemaluannya. Saya bilang barang kemaluannya juga dingin. Saya bilang gitu ya kan, berasa gitu kayak es gitu. Saya pegang sampai ke dengkul. Saya ketemulah baju itu kayak megang bajunya gitu. Bajunya, kok ini mas, saya bilang kayak baju cewek ini. Saya lepas lagi nih. Saya sambil mikir, saya belum tidur, saya mikir itu. Nah pas gitu berubah tuh aroma itu. Yang tadinya wangi melati, tiba-tiba bau busuk. Waduh, saya bilang ini bau busuk ini, saya bilang. Nah di situ saya baru ingat itu yang namanya bau busuk itu berarti apa, saya bilang itu. Di situ saya keluar keringet dingin, langsung keringet saya segede jagung. Saya bilang, wah jangan ini. Wah, saya teriak, nggak bisa mau ngucapin asma Allah, saya nggak bisa, kaku, kelu bibir saya kelu gitu istilahnya. Tapi saking saya penasaran lagi, gitu ya kan, apa ini si Asep apa bukan? Saya bilang, saya pegang lagi, ternyata yang dia saya dari rambut pegang itu tengkorak, dari hidungnya itu tulang semua, tulang giginya itu berasa semua. Saya pegang itu, saya semakin bergetar tangan saya gitu, semakin keringet ini semakin bercucuran. Tapi tangan saya ini tetap aja saya megang gitu, penasaran gitu. Sampai ke tete ini nih. Ini ternyata ini yang saya pegang ini tengkorak semua ini, sampai ke barang perempuannya. Sampai yang tadinya yang tadinya itu daging berubah jadi tulang gitu. Saya pegang gitu. Akhirnya saya ternyata yang di sebelah ini kuntilanak ya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa kecuali saya pengen teriak gitu sekenceng-kencengnya, tapi nggak bisa gitu. Udah saya akhirnya bolak-balik badan saya gitu, istilahnya mau berontak gitu, nggak bisa. Waduh, gimana ini mau ngucapin asma Allah itu saya nggak bisa. Saya bilang, aduh bagaimana ini, tapi si kuntilanak ini tetap aja masih ada di sini nih. Saya bilang gitu, dengan bau yang busuk ini nih. Jadi istilahnya udah kita takut bau busuk itu menyengat gitu, istilahnya di hidung saya ini. Saya nggak bisa berbuat apa-apa ini kecuali saya harus kabur dari sini. Tapi gimana ini, saya nggak bisa kabur ini, saya bilang itu. Dengan berapa jam saya istilahnya merasa ketakutan gitu ya, akhirnya saya mendengar suara tahrim gitu. Mendengar suara tahrim. Nah baru itu si kuntilanak itu dia ketawa gitu, baru itu saya bisa melek tuh yang namanya bisa ngelihat kalau yang namanya kepergian kuntilanak itu jadi asap gitu, pus. Sampai istilahnya dia itu sambil ketawa panjang. Nah di situ saya baru sadar bahwa saya yang di sebelah saya itu tuh benar-benar saya mengalami kejadian tidur sama kuntilanak itu. Ya itulah nyata. Yang jelas itu kuntilanak itu kalau emang berubah wujud itu bukannya perempuan cantik kayak bagaimana gitu ngeliat wajahnya. Saya sendiri tuh ngalamin kalau yang saya pegang itu tengkorak semua gitu, bener-bener tengkorak gitu istilahnya, bukannya wanita cantik wujudnya kayak yang di film-film. Saya udah terbangun, saya ngebangunin tuh si Gono itu. Si Gono enggak bangun-bangun. Saya gedor-gedor. Gon, bangun Gon.
Nah si Gono itu nggak bangun-bangun, saya lari ke depan. Di depan itu sepi, karena di sebelah samping-samping saya kan kuburan. Jadi saya mau kabur kemana, orang di samping-samping kuburan. Akhirnya saya terbata aja, diam diri di situ gitu, istilahnya, sambil saya ketakutan yang sangat benar-benar amat gitu lah. Jadi saya baru bisa ngucapin asma Allah gitu istilahnya, sambil ngedor-gedor, sambil masih rasa ketakutan itu. Gon, bangun. Sambil saya berteriak-teriak, akhirnya si Gono bangun juga. Nah setelah bangun, saya nanya sama Gono, Gon, di sini emang di rumah itu yang kosong yang gue tempatin itu, gudang itu, emang ada, Gon? Ada apaan? Kata Gono. Gua ini lihat nih, sampai merinding nih, keringet dingin. Saya bilang itu, lu nggak ngeliat nih gue basah, muka gue pucet kayak begini? Ah enggak, biasa aja, kata si Gono. Biasa aja? Iya, ini gue masih ketakutan ini, Gon. Lu ngerjain gua lu. Emang di situ ada, Gon? Beneran? Ada apaan sih lu? Katanya ribet sendiri, kata si Gono. Gua barusan tidur sama kuntilanak, Gon. Dia malah ketawa, hehehe. Emang ada, katanya di situ. Berarti lu ngumpanin gua lu ya, katanya. Iya, Rul, sorry Rul, katanya. Gua itu sama si Asif itu ngerjain lu, katanya. Si Darul berani nggak di situ di gudang? Coba gue pengen tahu nyalinya. Dia bilang itu. Ada ngantar dia besok buat cerita kita, kata si Asep nih berdua sama si Gono nih. Dia ketawa, ngakak sendiri akhirnya gitu. Sampai pagi kita cerita, sampai jam 6 baru saya pulang gitu. Sampai lemas badan saya itu. Karena istilah nginget apa kejadian yang semalam. Ya disitulah jadi pengalaman saya gitu, kalau yang namanya ketemu sama makhluk halus gitu yang benar-benar real. Jadi bukan perempuan cantik, bukannya bagaimana gitu. Yang saya omongin ini nggak main-main lah, jadi benar-benar yang real. Jadi makanya kalau memang istilah orang cerita itu istilahnya, wah kuntilanak mah cantik, wah kuntilanak mah begini, katanya. Nggak bisa. Ya saya sendiri yang sudah ngalamin bahwa kuntilanak itu ya yang saya alamin, cerita yang saya ceritain itulah itu yang sebenarnya gitu. Waktu itu Selasa Kliwon, waktu saya pulang ke rumah ibu saya kan di belakang rumah saya kan ada tempat pembuangan air. Ya biasanya kan kalau di perkampungan itu kan terpisah antara rumah sama jamban lah istilahnya. Tahu sendiri yang namanya di kampung mah kan begitu. Waktu belum punya jamban kan sering terpisah lah namanya. Di kampung saya kan banyak empang gitu ya kan, banyak kali kecil. Jadi istilahnya kita buang kotoran itu kan kadang-kadang ke empang, maaf nih, suka dimakan sama ikan gitu istilahnya ya kan. Nah waktu pas malam ceritanya tuh saya mendusin ya kira-kira pukul 12 lebih lah, 12 malam lah. Saya istilahnya bangun tuh mendusin, membuang air kecil. Nyari saya baterai, aduh nggak ketemu nih, nyari baterai kemana baterai. Saya cari nggak ketemu. Akhirnya saya mau ngebangunin adik saya, kasihan lagi tidur. Aduh, udahlah, terpaksa memberanikan diri aja saya istilahnya turun ke bawah. Ya lumayan juga jauh lah dari rumah saya ke jamban kan ya
jalan 5 menit lah. Nah setelah saya di bawah itu saya istilahnya buang air kecil. Nah buang air kecil, nggak taunya saya ngeliat kanan kiri nggak ada siapa istilahnya. Tapi tiba-tiba saya kok merinding, saya bilang gitu. Apa ini, saya bilang gitu. Katanya sih kalau yang namanya merinding itu ada yang hadir gitu. Nah, tapi saya memberanikan diri aja gitu, nggak masa bodoh lah, masa ya zaman kayak gini masih ada kayak gitu-gituan. Nah pas itu singkat cerita saya istilahnya habis buang air kecil itu di kejatuhan sama alpukat. Kan memang di rumah saya kan banyak pohon alpukat, rambutan gitu, kebun lah namanya juga kebun. Saya tanpa sengaja ngelihat ke atas. Lah, itu apaan, saya begitu. Ternyata itu ada kuntilanak lagi duduk di pucuk pohon ini pohon rambutan. Nah pas begitu pas saya tengok begitu ngelihat juga ke saya tuh sambil ketawa, kayak enak amat nih ketawanya. Sambil nyisir begini. Ya saya istilahnya kaku ngelihat dia ketawa, ngeliatin saya juga nggak bisa ngomong apa-apa, terbata-bata. Akhirnya saya cuma bisa teriak aja, nggak bisa itu yang namanya saya mau kabur itu nggak bisa, cuman bisanya ini aja goyang aja badan itu sambil ngelihat di atas itu, sambil si kuntilanak itu nyisir aja kayak yang mainin rambut. Iya, mainin rambut. Udah begitu saya mau bagaimana ini, ya dalam hati saya gitu, mau bagaimana ini, saya nggak mau ngelangkah, nggak bisa, jadi istilahnya kayak yang dipaku kaki itu. Akhirnya saya sampai terkencing itu, yang namanya habis kencing, jadi akhirnya kencing lagi saya di celana itu, jadi malah jadi basah gitu sama air kencing saya itu. Saking kita istilahnya kaget bercampur takut gitu istilahnya. Ya akhirnya saya istilahnya nggak bisa kemana-mana gitu, kayak orang bingung aja gitu, mau pingsan nggak bisa gitu istilahnya. Mau pingsan nggak bisa, mau ngelihat ke atas lagi kita takut gitu, karena dia juga kan pas kebenaran ngelihat ke saya gitu, jadi saya melotot sendiri aja gitu istilahnya, kaku sambil kaku. Tapi saya kebenaran pas hari itu waktu itu saya bisa teriak gitu, karena istilahnya memang udah rasa takut gitu, tanpa disadari bisa keluar teriakan. Akhirnya itu yang namanya ibu saya, adik-adik saya tuh, sampai tetangga itu semua itu pada bangun semua, itu saya teriak itu. Nah pas barangkali takut sayanya digigit ular, yang namanya di kebun kan banyak ular juga istilahnya. Akhirnya pada bangun itu, pada nyenterin ke saya tuh, ada apa? Itu di atas. Mana di atas? Itu ada itu yang gelantungan, saya bilang itu, yang lagi nyisir, saya bilang itu. Mana nggak ada, ngaco katanya. Saya sambil dipapah ini, saya nggak bisa, kaki saya nggak bisa gerak ini, saya bilang saya bilang itu. Lu kencing di celana katanya. Iya, saya bilang gitu, sampai basah tuh. Emang nggak sempet kencing tadi, saya bilang udah kencing, tapi saya kencing lagi saking kenal. Saya bilang takut ngelihat kuntilanak di atas, saya bilang itu lagi nyisir sambil ketawa, saya bilang sama saya bilang gitu. Nah pas udah begitu saya dipapah itu, karena saya
lemes, nggak bisa nggak bisa jalan gitu istilahnya. Dipapah tuh sama adek sama abang saya tuh ke atas. Ceritanya gimana katanya? Kamu bisa ada di bawah, bisa kencing begitu? Ya orang saya tadi nyariin baterai nggak ada, saya bilang saya kencing aja istilahnya. Udah mau ngebangunin, malu saya udah tua istilahnya. Masa ke situ aja harus diantar? Ya ternyata saya nemuin begitu mah tetap aja saya istilahnya takut juga, karena istilahnya dekat gitu istilahnya, nggak udah gitu ketawa sambil nyengir. Kitanya mau bener sleting aja susah gitu, jadi karena saking takut. Oh gitu. Tapi Ya bentuknya sama Bang, seperti kuntilanak yang awal Abang lihat. Kuntilanak beda lagi. Oh beda lagi. Seperti apa yang ini sama yang kedua tuh apa? Yang pertama sama yang kedua apa bedanya? Kalau yang kedua itu dia memang istilahnya kayak gendong anak gitu. Oh yang ini sambil membawa anak ya? Iya kayak gendong anak gitu istilahnya. Kayak bantal-bantalan lah gitu. Oh kelihatannya seperti bantal-bantalan sambil nyisir ya? Iya sambil nyisir gitu istilahnya, nyisir rambut. Dan mukanya juga istilahnya kayak banyak darah-darah gitu bajunya itu. Yang bikin serem itu. Kalau yang pertama kan tengkorak. Iya. Matanya dia ketawa itu juga kan matanya merah gitu. Wow. Matanya merah, jadi ya kitanya jadi nggak bisa ngelihat gitu karena serem, saking seremnya. Udah giginya keluar darah gitu istilahnya, mulutnya sambil ngegendong anak sambil berdarah-darah, yang digendong juga istilahnya banyak darahnya. Nah makanya saya bikin kayak mati kaku di situ tuh gitu. Ada pesan gak sih buat orang-orang yang takut sama hal-hal seperti ini gitu, biar dia tuh nggak takut ngelihat? Kalau pesan saya sih ya kalau memang istilahnya kalau belum siap kita ngelihat hantu, jangan sok berani. Saya juga tadinya kan sok berani gitu, ternyata saya masih takut juga. Akhirnya saya jadi bahan ejekan keluarga, diketawain. Katanya tak berani, ternyata kencing di celana katanya, dia bilang gitu. Terima kasih ya Bang udah mampir ke studio saya. Iya. Terima kasih sudah mau bercerita. Iya. Sehat selalu. Iya, makasih.